Namun sebaliknya, betapa merasa kita kurang beruntung, kurang diberkati ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Apalagi untuk sesuatu yang kebanyakan orang dengan mudah mendapatkannya, sedangkan kita sama sekali tidak bisa memperolehnya. Itulah yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabet yang sudah menikah sekian puluh tahun namun belum mendapatkan keturunan. Tetapi apakah Tuhan membiarkannya demikian untuk seterusnya? Jawabnya tidak. Karena di dalam Lukas pertama ayat yang ke-13, datanglah malaikat Tuhan menghampiri Zakaria dan berkata, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini adalah, mungkin saudara pun memiliki sesuatu hal yang sudah lama sekali saudara nantikan jawabannya dari Tuhan dan saudara belum menerimanya. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sikap kita ketika apa yang kita inginkan belum diberikan oleh Tuhan. Di dalam Alkitab ini dijelaskan bahwa ayat yang kelima, pada zaman Herodes Raja Yehuda adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Yang pertama, dalam masa penantian doa dijawab oleh Tuhan adalah, jagalah supaya hidup kita tetap benar di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang gagal menjaga hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan ketika doanya belum dijawab oleh Tuhan. Mereka mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka mulai berpikir yang aneh-aneh, yang macam-macam. Kalau saudara ada di posisi Zakaria, banyak orang yang akan melakukan berobat ke sana, berdukun ke sana, meminta tolong ke sana kemari dan seterusnya. Karena saudara sedemikian ingin mendapatkan keturunan. Tetapi yang dilakukan oleh Zakaria dengan Elisabet adalah satu perjuangannya, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Zakaria dengan Elisabet pada masa penantian sebelum doa dijawab oleh Tuhan, tidak peduli berapa lama pun itu. Dikatakan di sini ayat yang ke-8, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Yang kedua, Zakaria tetap melayani Tuhan. Ada banyak orang yang bisa melayani ketika semuanya mudah, semua doanya dijawab oleh Tuhan. Namun ketika doanya menjadi tidak dijawab oleh Tuhan, apa yang dia inginkan tidak Tuhan berikan, lalu dia undur dari pelayanan. Atau banyak orang berkata, aku akan melayani Tuhan kalau nanti ini dan ini sudah selesai. Terbalik saudaraku, layani Tuhan, maka Tuhan akan melayani engkau dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Zakaria. Tidak peduli doanya belum dijawab oleh Tuhan, namun dia tetap setia di dalam melayani Tuhan. Dan yang ketiga saudaraku, yang dilakukan oleh Zakaria dari pembacaan kita ini, kita tahu bahwa imannya tidak goyah. Dia sabar menantikan waktunya Tuhan. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengarkan baik-baik saudaraku. Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, keinginan hati kita belum diberikan oleh Tuhan, belajarlah dari Zakaria dengan Elisabet. Engkau mungkin berpikir, yang begini mudah bagi orang lain, kenapa bagiku susah? Yang begini banyak Tuhan berikan kepada orang lain, kenapa tidak denganku? Lalu engkau frustrasi? Lalu engkau meninggalkan Tuhan? Salah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zakaria dan Elisabet? Yang pertama, tetap hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Pastikan engkau dipandang oleh Allah adalah orang yang benar di hadapannya. Yang kedua, tetap
layani Tuhan. Terus layani Dia. Dan yang ketiga adalah tetap engkau menunjukkan, engkau menghargai waktunya Tuhan dengan kesabaran, menantikan waktu Tuhan tiba, sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada berkat yang besar yang sudah menantikanmu. Ada jawaban doa yang sudah Tuhan persiapkan ketika engkau memiliki 3 sikap ini. Kiranya boleh menolong saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.